Halo anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Raute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam santun dari Bapak Guru Tampan. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah berdoa sebelum pembelajaran dimulai kan? Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak Guru Tampan akan membahas yaitu tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan kalian simak pemaparan Bapak Guru Tampan selanjutnya. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan barang-barang berikut. Jam tangan, karpet, batik, susu milk, boneka, dan mobil. Adakah barang-barang tersebut ada di sekitar kalian? Dan dari manakah barang-barang tersebut berasal? Ayo, kita cari tahu barang-barang tersebut berasal dari mana. Coba kalian perhatikan peta berikut. Jam tangan berasal dari Swiss. Karpet berasal dari Turki. Batik berasal dari Indonesia. Susu milk berasal dari Selandia Baru. Boneka berasal dari Tiongkok. Mobil berasal dari Jepang. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan peta di atas. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris globalization. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia atau menuju satu dunia. Globalisasi memungkinkan berbagai produk dari negara lain dapat kita temui seperti pizza dan barang lainnya. Produk Indonesia juga dapat ditemui di luar negeri seperti batik. Perkembangan telekomunikasi dan transportasi menjadi barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Globalisasi membawa dampak positif bagi kemajuan sebuah negara. Kita dapat mengamati perkembangan fenomena globalisasi dengan memperhatikan ciri-cirinya. Di antaranya, 1. Adanya keterbukaan di segala bidang. 2. Meningkatnya perdagangan antar negara. 3. Terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. 4. Terjadinya perubahan pola hubungan antar manusia. 5. Antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Diskusikan bersama teman tentang beragam hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Tuliskan pada kolom berikut. Coba kalian simak pernyataan berikut. Globalisasi dimulai di abad 20. Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi, dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya, menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru dunia hanya
dalam hitungan detik. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Ayo anak-anakku sekalian, kita cari tahu. Anak-anakku sekalian, silakan kalian simak artikel berikut ini. Atau kalian bisa lihat di buku siswa tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 3. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam, di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita di atas. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di masa globalisasi ini? 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman dan tuliskan jawabannya. Silakan kalian simak artikel berikut ini. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Di era globalisasi, Indonesia melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Dengan negara-negara ASEAN, Indonesia menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang kebudayaan. Kerjasama bidang kebudayaan negara-negara ASEAN diantaranya diwujudkan dalam ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts atau disingkat AMCA. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggara AMCA yang ke-8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memilih kota Yogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan AMCA
Acara AMCA dihadiri oleh seluruh Menteri Kebudayaan dari negara anggota ASEAN serta perwakilan dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. AMCA ke-8 berlangsung dari 21 Oktober hingga 28 Oktober 2018. Dalam pertemuan tersebut, seluruh menteri sepakat untuk memajukan kebudayaan ASEAN. Para menteri juga sepakat untuk mempromosikan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai cara mengatasi tantangan revolusi industri 4.0. Pada pertemuan tersebut, Yogyakarta juga ditetapkan sebagai kota kebudayaan ASEAN ke-5 periode 2018 hingga 2020. Pemilihan kota kebudayaan ASEAN telah dilakukan sejak tahun 2008. Tujuannya adalah memperkuat identitas dan meningkatkan keunggulan ASEAN. Sebelum Yogyakarta, 4 kota lain pernah menyandang predikat kota kebudayaan ASEAN. Keempat kota tersebut adalah Bandar Sri Begawan di Brunei, Hue di Vietnam, Singapura, dan Cebu di Filipina. Berdasarkan artikel di atas, carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Tuliskan informasi yang kalian dapat dalam diagram berikut. Laporkan hasil temuanmu kepada guru. Anak-anakku sekalian, pada tema 3 yang lalu kita sudah belajar yaitu tentang teks eksplanasi. Masih ingatkah kalian tentang teks eksplanasi? Baiklah, Bapak Guru Tampan akan mengupas sedikit tentang teks eksplanasi. Anak-anakku sekalian, simak ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa di lingkungan sekitar. Teks eksplanasi disebut juga teks penjelas. Pada umumnya, teks eksplanasi berisi informasi yang sesuai fakta dan ilmiah. Salah satu jenis teks eksplanasi adalah teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah, anak-anakku sekalian? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks berisi penjelasan fakta tentang fenomena yang terjadi di alam dan masyarakat. Teks eksplanasi ilmiah disusun dengan prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi mempunyai struktur pembangun teks. Adapun struktur teks eksplanasi diantaranya adalah 1. Paragraf pembuka, yaitu berisi penjelasan atau informasi singkat yang bersifat umum tentang topik masalah yang dibahas. 2. Paragraf penjelas, berisi uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap. 3. Paragraf penutup, berupa kesimpulan yang berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang dibahas.
Anak-anakku sekalian, silakan kalian simak baik-baik. Bapak Guru Tampan akan membacakan sebuah artikel teks eksplanasi. Kalian juga bisa buka atau bisa juga melihat di buku tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 6 dan halaman 7. Baiklah anakku sekalian, silakan simak baik-baik. Menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai 1. Masuk melalui pintu. 2. Yang diatur oleh katup pengaman. 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. 4. Air di dalam pipa pesat. 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. 7. Melalui katup pengatur tekanan. 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nomor 10. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin (PLTA), panas bumi (PLTU), dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah proses bagaimana energi listrik itu dihasilkan. Coba kalian baca kembali maksudnya teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Anak-anakku sekalian, coba kalian cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Anak-anakku sekalian, coba kalian cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu
Anak-anakku sekalian, coba kalian cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Anak-anakku sekalian, coba kalian cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Anak-anakku sekalian, coba kalian cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu.